Mabel, mari belajar. Halo anak-anak, sudah siap belajarnya hari ini? Harus siap dan semangat ya. Nah anak-anak, kemarin kita telah belajar melalui modul tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Dan ternyata negara-negara ASEAN memiliki potensi ekonomi begitu banyak. Salah satunya adalah pariwisata. Banyak keunikan yang menjadi daya tarik wisatawan. Beberapa di antaranya yaitu keindahan alamnya dan juga keunikan dari bangunan serta budayanya. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan Merlion, lambang negara dari Singapura? Iya, Merlion itu merupakan patung berkepala singa dan berbada ikan. Nah, patung ini menjadi ikon di Singapura yang begitu menarik para pengunjung atau wisatawan. Nah, kalau di Indonesia itu ada Tugu Monas yang menjadi ikon kota Jakarta dan patung Sura dan Baya di kota Surabaya. Wah, ternyata banyak patung yang dijadikan ikon untuk menarik para wisatawan. Lalu, selain dijadikan sebagai ikon, adakah patung jenis lainnya ya? Yuk, kita pelajari sama-sama ya. Jenis patung itu ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan posisinya. Yang ketiga berdasarkan fungsinya, dan yang keempat berdasarkan coraknya. Tiap jenis patung ini ada macam-macam yang lainnya juga loh, yang dimana pada berdasarkan bentuknya ini menjadi 2, yaitu figuratif, meniru bentuk alami misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kedua adalah non-figuratif, dibuat tidak seperti bentuk aslinya, biasanya garis-garis, lekukan, atau benda dan lain-lainnya. Berdasarkan posisinya juga ada 2 jenis, yaitu yang pertama zone de Bose, berdiri sendiri atau tidak menempel pada salah satu sisinya, dan yang kedua relief, menempel pada permukaan dinding. Berdasarkan fungsinya ada 6 macam lagi. Yang pertama itu religi sebagai sarana ibadah, dan yang kedua monumen sebagai bentuk untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah atau jasa pahlawan. Yang ketiga sebagai seni, dimana sebagai karya seni murni untuk estetika atau keindahan. Yang keempat kerajinan, dimana untuk dijual. Yang kelima arsitektur, menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Dan yang keenam dekorasi, untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Berdasarkan coraknya itu ada imitatif, yaitu tiruan dari bentuk alam atau makhluk hidup. Yang kedua deformatif, yaitu berubah dari tiruan alam berdasarkan imajinasi pembuat patung. Dan yang ketiga yaitu non-figuratif, yaitu corak abstrak. Nah, itulah jenis-jenis dari patung. Lalu, bagaimana cara membuatnya ya? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Tahukah kamu, patung itu tidak dibuat dengan cara sembarangan, tetapi patung dibuat dengan melalui teknik-teknik. Nah, apa saja sih teknik-tekniknya? Yuk, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu teknik membutsir. Nah, teknik ini itu memijit, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk. Untuk alatnya adalah butsir dan pisau sudip, sedangkan bahannya adalah biasanya tanah liat dan plastisin. Berikut contoh tekniknya ya.
Teknik yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah mengurangi bahan dengan cara dipahat. Alatnya pahat, palu, pisau atau cutter, dan bahannya biasanya kayu, batu, atau juga bisa dengan sabun. Nah, ini contoh tekniknya ya. Teknik yang ketiga yaitu dengan cara mencetak. Mencetak ini biasanya dengan cetak tuang atau cetak tekan. Alatnya adalah cetakan dan bahan biasanya semen, gips, fiberglass, dan emas cair. Ini contoh tekniknya ya. Teknik yang keempat adalah konstruksi. Teknik konstruksi ini itu menyusun atau membangun bahan. Alatnya adalah rangka bangunan dan juga meja putar. Dan untuk bahannya tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Ini contoh tekniknya ya. Nah anak-anak, itulah 4 teknik membuat patung. Nah sekarang ayo kita berkreasi membuat patung. Tugasnya kali ini anak-anak membuat patung figuratif, yaitu bisa mengeluarkan makhluk hidup, bisa hewan maupun tumbuhan ya. Untuk teknik dan bahannya anak-anak bebas mau memilih teknik dan bahan apa saja. Bisa menggunakan teknik membusir, teknik memahat, atau teknik lainnya. Dan juga untuk penggunaan bahannya anak-anak bebas menggunakan bahan-bahannya ya. Gunakanlah bahan-bahan yang mudah tersedia di sekitar anak-anak. Contohnya bisa menggunakan tanah liat, plastisin, atau sabun. Nah, di sini ibu telah membuat patung terlebih dahulu. Nah, patung yang ibu buat adalah patung figuratif tumbuhan bunga. Nah, untuk tekniknya ibu menggunakan teknik memahat dan bahan yang ibu gunakan adalah sabun. Langkah awal membuat patungnya yaitu kita membuat sketsa dulu gambar yang kita inginkan pada sabun, dan setelahnya kita bisa memahat sabunnya sesuai sketsa yang kita buat tadi, sehingga nantinya didapatlah bentuk patung yang kita inginkan. Hati-hati jangan sampai terluka ya. Nah, untuk tugas kali ini anak-anak cukup memfoto alat dan bahan yang anak-anak gunakan untuk membuat patung, dan foto ketika anak membuat patung, dan juga yang terakhir foto hasil akhir dari patung yang telah anak-anak buat. Jadi kirim 3 foto ya, foto alat dan bahan, foto anak ketika membuat patung, dan foto hasil akhir patung anak-anak. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selamat dan semangat berkreasi anak-anak.